Selamat datang di Jemaat GKE Warukin. Sesuai dengan surat edaran Majelis Sinode GKE nomor 117 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan ibadah GKE dan liturgi GKE pada era new normal, serta surat keputusan Bupati Tabalong nomor 188-304-304/2020 tentang peningkatan penerapan protokol kesehatan pada tempat atau rumah ibadah dalam rangka pencegahan COVID-19 di Kabupaten Tabalong. Maka saat ini Badan Pekerja Harian dan Majelis Jemaat GKE Warukin sedang mempersiapkan dilaksanakannya ibadah minggu di gereja. Dalam hal ini hanya akan dilaksanakan di gereja Getsemani saja. Namun pelaksanaan ibadah minggu akan dilaksanakan secara berbeda. Dalam artian akan disesuaikan dan diberlakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat seperti yang telah ditentukan oleh pemerintah. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Jemaat yang sedang sakit sebaiknya tidak mengambil bagian dulu dalam ibadah. Bagi warga jemaat yang dalam umur rentan, dalam hal ini anak-anak dan lansia, sebaiknya tidak mengambil bagian dulu dalam ibadah di gereja. Jemaat diwajibkan menggunakan masker dari rumah, dalam perjalanan, hingga memasuki gereja. Sebelum memasuki areal gereja, petugas akan melakukan cek suhu tubuh. Suhu tubuh yang diperkenankan adalah di bawah 37,5 derajat Celcius. Jemaat diwajibkan mencuci tangan pada tempat yang telah disediakan. Jemaat duduk di tempat yang telah ditentukan dengan jarak 1 sampai dengan 2 meter dengan yang lainnya, dan untuk kursi plastik tidak boleh dipindah-pindah. Jemaat tidak diperkenankan untuk berjabat tangan. Selesai beribadah, jemaat dipersilakan keluar satu persatu dari gereja dan segera pulang. Tidak diperkenankan untuk berkumpul-kumpul. Berita Keuangan 6 Juni 2020 hingga 13 Juni 2020. Kolekte kebaktian hari Minggu di rumah-rumah tanggal 7 Juni 2020 sebesar Rp3.048.000. Sedangkan kurban syukur atau perpuluhan warga jemaat terkumpul Rp1.650.000. Pengeluaran untuk kas rutin sebesar Rp200.000. Pengeluaran kas pembangunan sebesar Rp25 juta. Rincian berita keuangan dapat disimak pada file yang akan dibagikan pada grup WA Info GKE Warukin. Persembahan ibadah minggu di rumah-rumah serta kurban syukur atau perpuluhan dapat diserahkan langsung ke bendahara jemaat atau melalui majelis terdekat dengan rumah Anda. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali untuk kesekian kalinya kita melakukan ibadah minggu mandiri di rumah masing-masing secara daring melalui video. Pada hari ini kita memasuki minggu pertama sesudah Trinitas dengan subtema menjadi saksi iman, dan kita akan menggunakan tata ibadah untuk minggu kedua. Padahal kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah, jemaat diundang berdiri bersama-sama menyanyi lagu PKJ nomor 11. Inilah hari Minggu. Inilah hari Minggu, hari
dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Pengakuan dosa, pengucapan syukur, dan pembacaan Alkitab. Ya Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Tuhan telah mengasihi dan memanggil kami kepada selamat-Mu. Kami berterima kasih ya Tuhan atas pimpinan-Mu dalam pekerjaan dan hidup yang telah kami jalani. Anugerah-Mu sungguh-sungguh kami rasakan. Ya Tuhan, kami juga mengakui telah berdosa terhadap sesama kami. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami telah banyak menyimpang dari jalan-Mu. Ampunilah dosa kami, kasihanilah kami ya Tuhan. Bapa, saat ini kami akan membaca firman-Mu. Kiranya berikanlah kami oleh Roh-Mu telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu, supaya dapatlah kami menikmati sukacita di dalam sabda-Mu dan bertumbuh dalam rahmat serta pengetahuan akan Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Sesuai dengan Almanak Nas GKE, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai dengan 15 dengan perikop Allah mengulangi perjanjian seorang anak laki-laki kepada Abraham. Saya bacakan demikian. Ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin dan Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah, beristirahatlah di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian beroleh tuan-tuan meneruskan perjalanan
sebab Tuhan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, berbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawa Sarah dalam hatinya, katanya, akankah berakhirkah aku setelah aku sudah layu sedangkan Tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah suatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, Tuhan depan aku akan kembali, ulang tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Firman-Mu Tuhan
petunjuk hidup baru, jemaat diundang untuk berdiri. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 8. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 8. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Jadikanlah hati kami sebagai tanah yang baik dan subur, sehingga firman yang ditaburkan di atasnya dapat bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 8. Di bawah 3 perikop. Yang pertama, belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Perikop yang kedua, Yesus memanggil ke-12 rasul. Dan perikop yang ketiga, Yesus mengutus ke-12 rasul. Saya bacakan perikop ini bagi kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 35 dari Injil Matius pasal 9. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Ayat 8 dari Injil Matius pasal 10. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar perlindungan bersama bagi kita. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat, kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Manusia diciptakan Allah dengan potensi yang mengagumkan dan dengan kemampuan akal budi yang luar biasa. Sebagai contoh, penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berlangsung hingga saat ini
Ini menunjukkan betapa hebatnya potensi, betapa hebatnya kemampuan akal yang dimiliki oleh manusia. Dan tidak hanya sampai di situ, Alkitab juga menyaksikan bahwa manusia diciptakan dengan kemampuan, dengan potensi untuk menjadi mitra Allah. Kita lihat itu di dalam Mazmur pasal 8 ayatnya yang ketiga yang mengatakan, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh-musuh dan pendendam. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, manusia sejak masih bayi telah memiliki potensi, telah memiliki kemampuan terpendam untuk menjadi mitra Allah. Menjadi mitra Allah berarti berada di pihak Allah dalam mengalahkan kejahatan dan kekacauan. Menjadi mitra Allah berarti berada di pihak Allah dalam menghentikan permusuhan, dalam menghentikan dendam, dalam menghentikan segala sesuatu yang melawan Allah. Itu arti dari berada di pihak Allah atau menjadi mitra Allah. Tetapi persoalannya Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah potensi untuk itu, apakah kemampuan untuk itu digali atau tidak? Apakah potensi untuk menjadi mitra Allah itu dikembangkan atau tidak? Ini persoalannya. Banyak terjadi orang yang semula jahat bisa berubah menjadi orang yang baik, bisa berubah menjadi orang yang saleh dan takut akan Tuhan. Tetapi jika ada orang yang menjadi jahat terus-menerus tidak mau berubah, itu bukan berarti bahwa dari sananya atau dari awalnya memang seperti itu dia, atau memang begitu, bukan. Tetapi karena potensinya, karena kemampuannya untuk mengalahkan kejahatan itu tidak dikembangkannya. Pertanyaannya, mengapa kemampuan seseorang untuk mengalahkan kejahatan itu atau potensi seseorang untuk mengalahkan kejahatan itu bisa tidak berkembang? Salah satu alasannya karena manusia terlalu fokus pada potensi-potensi diri yang lain. Misalnya, potensi untuk menjadi orang penting, potensi untuk menjadi orang yang berkuasa, potensi untuk menjadi orang yang besar, dan potensi-potensi lain yang dianggap sebagai yang utama dan yang istimewa dalam hidup. Padahal manusia disebut istimewa ketika ia memilih untuk mengembangkan potensi hidupnya menjadi mitra Allah. Bacaan kita hari ini menyaksikan bahwa tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Sedikit orang yang bersedia mengembangkan potensinya, mengembangkan kemampuannya untuk menjadi mitra Allah atau pekerja Kristus. Artinya, di dalam perikop ini Yesus sedang mengatakan bahwa mereka tidak kekurangan orang yang dilayani. Orang yang dilayani itu menunjuk kepada orang banyak, menunjuk kepada panen yang banyak, menunjuk kepada tuaian yang banyak. Jadi sekali lagi Yesus mengatakan bahwa mereka tidak kekurangan orang yang dilayani. Banyak yang bisa dilayani, banyak yang bisa dipanen, banyak yang bisa dituai. Tetapi yang menjadi masalah adalah mereka kekurangan pekerja atau pelayan. Karena itu di dalam bacaan kita ini Yesus mendorong para murid untuk meminta kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus sedang menunjuk pada Allah sebagai Tuhan yang empunya tuaian. Allah lah yang mempunyai orang banyak itu sebagai panen rohani. Keterpanggilan menjadi pelayan sebenarnya adalah pekerjaan Allah, Bapak Ibu Saudara-saudari. Allah lah yang memiliki jemaat dan bukan pelayan yang memiliki jemaat. Pelayan adalah pekerja, bukan pemilik dari jemaat atau bukan pemilik dari tuaian itu. Nah, para murid diminta untuk meminta kepada Allah supaya apa? Supaya mengirim pekerja untuk pelayanan. Dan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, termasuk orang-orang yang diutus untuk menjadi pekerja, untuk menjadi pelayan itu. Kita diutus untuk mengembangkan potensi menjadi mitra Allah. Kita diutus untuk menjadi saksi iman,
Menjadi saksi iman ini dikatakan di dalam subtema untuk bulan Juni tahun 2020 berdasarkan yang ditulis di dalam Almanak Nats Gereja Kalimantan Evangelis. Sekali lagi, menjadi saksi iman dikatakan. Dan Tuhan Yesus sendiri telah terlebih dahulu menjadi teladan sejati dalam hal melayani manusia, dalam hal menjadi pelayan, dalam hal menjadi pekerja. Kita lihat di dalam bacaan kita bagaimana Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Tidak hanya berhenti pada sebuah tempat saja, tetapi Yesus mengupayakan dengan merata sebanyak mungkin orang yang bisa diraihnya, yang bisa dipanen, yang bisa dituai, sampai semua orang mengalami pertolongan, menjadi sembuh, sehat secara fisik dan juga rohaninya. Itu semua dilakukan Yesus dengan dasar, dengan motivasi belas kasihan kepada manusia, bukan dengan dasar, bukan dengan motivasi yang lain. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kita yang pertama tadi juga menyaksikan hal yang sama. Kisah Abraham dan Sarah yang menyambut tamu-tamunya dengan ramah, kisah Abraham dan Sarah yang melayani tamu-tamunya dengan baik adalah gambaran dari pekerja, dari pelayan Kristus yang sejati. Kita lihat di tengah persoalan, di tengah pengharapan ingin memiliki keturunan, Abraham dan Sarah tetap melakukan panggilannya dengan setia, yakni memberi diri bagi keberadaan orang lain. Jadi Abraham dan Sarah telah menunjukkan kepada kita bagaimana mengembangkan potensi diri, bagaimana menjadi mitra Allah dengan melayani orang lain. Apa arti nats ini bagi kita Bapak Ibu saudara-saudari? Ada 3. Yang pertama, Tuhan memberikan kepada kita talenta dan kemampuan untuk menjadi mitra Allah. Panggilan untuk menjadi mitra Allah, panggilan untuk mewartakan tentang kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini adalah panggilan semua orang percaya, tak terkecuali. Panggilan tersebut mendapat dasar yang kuat dalam pribadi Yesus sendiri sebagai yang mempunyai kuasa untuk memanggil dan mengutus. Oleh karena itu, sudah seharusnya lah setiap pengikut Yesus untuk terus bersandar, untuk terus memfokuskan dirinya pada pribadi Yesus yang dapat memberikan kekuatan, yang dapat memberikan kemampuan, yang dapat memberikan kesanggupan untuk setiap tugas dan pelayanan yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Karena apa? Karena pelayanan yang kita lakukan ini tidak akan berhasil apabila kita hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, untuk menjadi pekerja, untuk menjadi pelayan Kristus, untuk menjadi mitra Allah, apakah kita harus menjadi orang-orang yang hebat dulu? Apakah kita harus menjadi orang-orang yang pintar dulu? Tentu saja tidak Bapak Ibu saudara-saudari. Kita melihat ke-12 murid Yesus adalah orang-orang biasa, orang-orang yang tidak terdidik, tetapi dipakai oleh Yesus dengan sangat luar biasa untuk menjadi mitra kerjanya. Nah, ini merupakan anugerah yang luar biasa yang diterima oleh ke-12 murid Yesus. Nah, dari ke-12 murid Yesus ini ada satu murid yang menarik perhatian, yakni Yudas Iskariot, seorang murid yang pernah mengkhianati Yesus. Lalu pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus tidak tahu kalau Yudas akan mengkhianati dia? Mengapa Yesus memasukkan nama Yudas ini dalam daftar rasul, ke-12 rasul? Kita tidak tahu alasan yang tepat mengapa Yesus memasukkan nama Yudas. Tetapi Tuhan Yesus memberikan tempat istimewa kepada Yudas. Tuhan Yesus memberikan kepadanya hak istimewa, boleh bergabung di dalam kelompok inti dari Yesus Kristus. Jadi betapa besar anugerah yang Tuhan berikan kepada Yudas, sehingga Yudas boleh menjadi begitu istimewa. Nah, Yudas menjadi lambang peringatan bagi kita bahwa kita yang sudah menerima kebaikan Tuhan, bahkan diangkat untuk mempunyai kedudukan yang istimewa, akankah kita setia kepada Tuhan? Tuhan memelihara dan memberikan kedudukan penuh
hormat kepada kita. Apakah kita akan menjadi murid berikutnya yang mengkhianati Tuhan Yesus dengan meremehkan semua kepercayaan yang Tuhan sudah berikan, atau dengan meremehkan semua potensi diri yang Tuhan sudah berikan? Mari kita renungkan akan hal ini. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah sia-siakan kesempatan untuk melayani Tuhan ini. Hidup ini harus berbuah, hidup ini harus menjadi berkat. Itulah kira-kira sebuah penggalan syair lagu yang begitu familiar dengan judul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Artinya apa? Artinya bahwa hidup kita semua adalah hidup dalam panggilan Allah. Bukan soal berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana selama hidup kita memberi arti dan menjadi berkat. Bukan soal apa jabatan kita, tetapi seberapa kesungguhan dan kesetiaan kita untuk melakukan yang terbaik melalui jabatan kita tersebut. Bukan supaya kita beroleh pujian, tetapi supaya Kristuslah yang dipuji dan dimuliakan. Jadi hidup bukan sekedar hidup, hidup bukan sekedar mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban, tetapi hidup adalah untuk memenuhi panggilan pelayanan kita. Sebagai apapun juga kita, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus Kristus menyempurnakan firman-Nya dan memberkati kita. Amin. Buat firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita naikkan syafaat kita. Terima kasih ya Tuhan atas pimpinan-Mu dalam hidup kami. Perjalanan ziarah kami di tengah dunia ini meyakinkan kami bahwa setiap pergumulan dalam hidup akan menuju satu kepastian kesukacitaan, yakni kemuliaan Tuhan, janji Tuhan yang akan membawa kami dalam kemuliaan kekal. Kami bersyukur untuk firman yang meneguhkan saat ini. Biarlah kami semakin dimampukan untuk menjalani kehidupan ini, mengembangkan potensi hidup kami masing-masing sebagai mitra Allah dimanapun Tuhan percayakan. Persekutuan kami, pelayanan kami, pemberitaan firman Tuhan yang kami lakukan di hari-hari ke depan dalam lingkup penata layanan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini khususnya, mari Tuhan berkati. Demikian juga berkati gereja kami, Gereja Kalimantan Evangelis, dari tingkat majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat, sehingga kami sungguh-sungguh terus dipersatukan meskipun kami hanya berada di rumah masing-masing sebagai dampak pandemi COVID-19 ini. Tetapi kami percaya persekutuan kami sebagai gereja Tuhan akan terus hidup dan terus kami nampakkan dalam panggilan hidup kami masing-masing untuk kerja dan karya kami. Berkatilah upaya yang terus dilakukan hingga saat ini ya Tuhan, agar pandemi COVID-19 ini benar-benar dapat berhenti. Kuasa-Mu menaungi pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah dan jajarannya, para medis, TNI dan Polri yang berada di garda terdepan, serta seluruh komponen masyarakat, agar komit dan bersinergi memelihara ketaatan pada aturan yang ada. Dan kami percaya di balik wabah ini Engkau menitipkan perkara-perkara baik untuk bumi ini, untuk manusia dan segala makhluk hidup. Dan kami juga serahkan hidup kami seutuhnya, baik pribadi, keluarga, tugas usaha dan pekerjaan kami, sawah dan ladang kami, aktivitas keseharian kami ke dalam kuasa pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Ini doa dan permohonan bersama kami yang kami pertaruhkan hanya di dalam satu nama yang hidup dan berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman diakhiri dengan haleluya, haleluya. Mari kita bersama-sama berdiri mengikrarkan pengakuan iman demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Persembahan syukur. Nas pengantar persembahan dari Amsal pasal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kepunyaan-Mu lah ya Tuhan segala yang ada di langit dan di bumi. Siapa kami ini yang dapat memberikan secara sukarela seperti ini? Sebab semua itu datang daripada Tuhan, dan kami berikan serta serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin.
Sidang jemaat dimohon untuk berdiri. Kita bersama-sama mengakhiri rangkaian ibadah kita pada hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ibadah kita pada hari ini telah selesai. Atas nama BPH dan Majelis Jemaat GKI Warukin, kami mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang tetap mengikuti ibadah walau belum bisa bertatap muka langsung seperti biasa. Selamat hari Minggu, tetap sehat, Tuhan memberkati.